Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan ketua pimpin doa. Siap, dan sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, sebelum masuk introduksi kita membaca ayat Al-Quran terlebih dahulu. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 5 sampai 7. Baik Pak, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan Anda semua melihat samping kiri, depan, belakang. Kalau ada sampah yang berserakan silakan diambil, dibuang ke tempat supaya bersihkan seluruh meja sampah yang berserakan. Aku akan mengambil absen. Di sini siapa yang menghadir kali ini? Ada semua, alhamdulillah. Sebelumnya kalian berdiri, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Itu lagu maju tak.
Baik, dari hasil tayangan video tadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang dapat diambil pelajaran dari video yang saya tonton? Ayo, siapa yang bisa? Kita akan menyimpulkan hasil video tadi. Yang dapat saya simpulkan bahwasannya pentingnya kerjasama. Yaitu kalau kita menghadapi permasalahan itu secara bersama, maka permasalahan sebesar apapun pasti akan bisa kita lalui. Sekian, terima kasih. Bagus ya, terima kasih Krisna. Jadi intinya apapun masalah, kalau kita bicarakan bersama pasti akan menghasilkan hasil yang bagus. Baik, masih mana anak lazim apa materi sebelumnya yang kita pelajari? Masih nah apa? Ya, itu tentang gaya hidup berkoyak-koyak. Siapa yang masih ingat apa itu gaya hidup berkoyak-koyak? Siapa yang masih ingat? Gaya hidup menemukan ruang untuk bersenang-senang tanpa adanya kepentingan. Hidup berkoyak-koyak atau menambah-tambahkan uang ya. Baik. Jadi materi untuk materi saat ini itu tentang pergaulan bebas dan zina. Masih ingat? Masih tahu apa itu pergaulan bebas? Pergaulan yang tanpa memikirkan tentang syariat Islam atau jauh dari atau melanggar hukum syariat Islam. Oke. Yang lain? Yang lain? Sudah apa itu pergaulan bebas atau zina? Apa itu zina? Perbuatan yang terlarang, perbuatan yang dibolehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana perasaannya hari ini? Tapi kebanyakan di bulan Ramadan yang mengantuk, lelah, lesu, lelah. Mana mau kita akan es krim? Mana? Oke. Tempo pagi, tempo pagi, tempo siang, tempo siang, tempo pagi, tempo malam. Pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina.
perbuatan zina. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang pertanyaannya apa dampak dari perbuatan zina. Yang pertama itu menjauhkan diri dari Allah, mendapatkan dosa, merendahkan harga diri sendiri, dan pokoknya yang menjauhkan hal-hal dari perbuatan Allah. Sekian, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Bagaimana cara menghindari zina? Pertanyaan dari Iwan, yaitu cara menjauhkan diri dari perbuatan zina, yaitu lebih mendekatkan diri kepada Allah seperti sholat, mengaji, dan yang lain-lainnya. Baiklah, itulah hasil dari kelompok kami. Teman kalian tadi, siapa yang bisa mengambil kesimpulan atau mengekspresikan kesimpulan apa itu? Ayo kelompok 1. Baiklah, saya akan menyimpulkan pelajaran atau hasil diskusi tadi yang bahwasannya yang berjudul perbuatan zina, yang dimana sudah dijelaskan tadi bahwasannya dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 menjelaskan bahwa perbuatan zina itu perbuatan yang dilarang oleh Allah atau yang dibenci sekali oleh Allah, dimana perbuatan zina ini mendekatkan diri kepada hal yang jelek atau tercela, itu dapat menimbulkan dosa yang sangat besar, dapat menimbulkan dosa kepada orang tua baik kita, dan menjauhkan diri juga kepada, dan juga mendekatkan diri kepada hal yang buruk itu bisa mendapatkan dosa yang sangat besar dan bisa mendapatkan api neraka. Sekian, terima kasih. Saya disimpulkan bahwa zina itu adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tetapi belum mempunyai ikatan perkawinan yang sah. Nah, yang sesuai dalam surat Al-Isra ayat 32 itu surat yang ke-17. Baik. Maka Anda semua di sini Ibu akan mengetahui sejauh mana Ibu menurut Anda atau memahami dari hasil yang bisa Ibu terangkan. Di sini Ibu akan membagikan sebuah kuis yang berupa asesmen formatif. Silakan Anda semua kan Ananda join untuk Min. Tiga kelompok. Ya, silakan satu kelompok lagi. Satu kelompok lagi yang mau join. Oke, Pak. Dari awal sampai akhir, gimana perasaan Anda? Pelajaran yang barusan itu kan senang, bahagia, senang, alhamdulillah. Baiklah, materi yang selanjutnya kita masuk tentang bank syariah. Nah, silakan Anda semua terjadi referensi dari semua untuk kita daftarkan minggu depan.